Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Selamat datang di Apkat Apologetika Singkat, tentunya bersama dengan Komsos Christi Regis Maju. Nah, sebelum kita melanjutkan serangkaian pembahasan kita dalam konten ini, saya mau mengajak saudara-saudariku seiman untuk mengetahui dulu arti dari apologetika itu sendiri. Nah, saudara-saudari, mungkin bagi sebagian orang, kata apologetika sudah tidak asing lagi, khususnya bagi mereka para kaum klerus, kaum rohaniwan, atau mereka yang menggeluti ilmu teologi atau ilmu keagamaan Katolik. Tetapi bagi kebanyakan kaum awam, apa itu apologetika? Nah, apologetika tak lain merupakan usaha atau suatu cara dari umat beriman, khususnya umat beriman Katolik, yakni kita, untuk memberikan jawaban atau penjelasan terhadap serangan atau khususnya tuduhan-tuduhan seputar apa yang kita imani. Dengan kata lain, apologetika ialah kegiatan untuk mempertanggungjawabkan iman Katolik. Nah, sederhananya saudara-saudari, ketika ada yang mempermasalahkan apa yang kita imani, disitulah kita membela iman Katolik. Itulah yang disebut sebagai apologetika. Hal ini sebagaimana dianjurkan oleh paus kita yang pertama, yakni Santo Petrus, di dalam suratnya yang tercantum di dalam kitab suci, yang berbunyi, "Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Nah, saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan anjuran yang disampaikan oleh paus kita yang pertama, yakni Santo Petrus di dalam kitab suci, sebagai umat Katolik yang percaya, kita pun diwajibkan untuk memberikan apa? Pertanggungjawaban akan iman kekatolikan kita di dalam setiap waktu. Tentunya dengan cara yang lembut dan penuh penghargaan akan yang lain, sebagaimana anjuran tadi. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk memberi pertanggungjawaban iman Katolik terhadap sebuah anggapan, suatu lontaran, atau khususnya tuduhan yang menyatakan bahwa gereja Katolik tidaklah sesuai, bahkan bertentangan atau keluar dari Alkitab atau kitab suci. Nah, umumnya yang menjadi alasan dasar dari tuduhan-tuduhan semacam ini ialah adanya keyakinan bahwa segala sesuatu yang memuat kebenaran Kristiani atau ajaran kekristenan yang sejati itu hanyalah yang tercantum di dalam ayat-ayat Alkitab saja. Sehingga dengan alasan itu, ketika terdapat unsur-unsur di dalam iman kita yang sepertinya tidak ada di dalam ayat-ayat Alkitab, lahirlah tuduhan-tuduhan yang semacam tadi untuk menguji iman Katolik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tak hanya sampai di situ pula, banyak juga di antara kita umat Katolik yang terlanjur goyah dan percaya akan serangan-serangan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan banyak sesama awam kita yang meninggalkan imannya, jatuh, dan akhirnya keluar dari persekutuan gereja Katolik. Lantas, menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimanakah kita sebagai anggota dari gereja Kristus yang sejati, gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, dapat membela kebenaran iman kita ini dengan menunjukkannya kepada diri sendiri sekaligus kepada sesama berdasarkan firman Tuhan atau kitab suci itu sendiri? Patut untuk kita umat Katolik ketahui bersama bahwa apa yang kita sebut sebagai kitab suci atau Alkitab Kristiani ini dapat hadir di tangan umat beriman oleh karena berkat jasa dari gereja Katolik itu sendiri. Saudara-saudari, kanon kitab suci pertama kali ditetapkan oleh Paus Damasus pertama pada tahun 382 yang terdiri dari 73 kitab kanonik. Antara lain berisikan 46 kitab-kitab perjanjian lama yang di dalamnya terdapat kitab Deuterokanonika dan juga 27 kitab perjanjian baru.
semuanya itu atas jasa dari Gereja Katolik. Maka dari sini saja kita sudah dapat berpikir bahwa bagaimana mungkin kitab suci yang adalah produk dari Gereja Katolik sendiri dapat bertentangan dengan produsen atau penyusunnya tersebut. Maka bertolak dari kenyataan itu, kita hendak mengajukan pertanyaan berikut ini. Apakah benar Gereja Katolik sungguh-sungguh bertentangan dengan Alkitab atau bahkan telah keluar daripadanya? Atau malah Alkitab sendiri justru memberikan kesaksian tentang kebenaran yang hanya dapat dimiliki atau dipunyai oleh Gereja Katolik? Secara prinsip, saudara-saudariku, kita perlu membaca Alkitab melalui tulisan bahasa aslinya, yakni bahasa Yunani Koine dan juga bahasa Aramaik Ibrani kuno. Berikut inilah 4 bukti kebenaran Gereja Katolik dalam kitab Perjanjian Baru berdasarkan bahasa aslinya. Untuk itu, mari kita selidiki Alkitab kita. Check it out. Pertama, mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat 31 yang berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, saudara-saudariku seiman, ada apa kegerangan dari ayat ini sehingga ayat ini disebut sebagai ayat pertama untuk membuktikan kebenaran Gereja Katolik? Sesungguhnya, seturut penulisan dalam bahasa aslinya, yakni Yunani Koine, kata seluruh jemaat di dalam ayat itu tertulis sebagai Ekklesia Kataholos. Sekali lagi, Ekklesia Kataholos. Kata ekklesia dalam proses penerjemahan bahasa dalam bahasa Latin menjadi Ekklesia, dan lalu diserap oleh bahasa Portugis menjadi igreja, yang sampai ke bahasa Indonesia menjadi gereja. Sehingga kata ekklesia lebih tepatnya berbunyi menjadi kata gereja daripada kata jemaat. Karena makna dari kata ekklesia yang tak lain adalah gereja, ialah kumpulan orang-orang yang percaya atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan kata jemaat berasal dari bahasa Arab jamaah, adalah istilah yang bebas untuk merujuk kepada kumpulan orang-orang apa saja dan di mana saja. Sedangkan untuk kata kataholos, kata yang disandingkan bersama kata yang tadi ekklesia, itu memiliki pengertian yakni menyeluruh, universal, lengkap total, dan mencakup keseluruhan. Dari kata ini juga lahirlah istilah Katolikos yang merupakan akar dari kata Katolik. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, jika terjemahan Alkitab kita konsisten, maka Kisah Para Rasul 9 ayat 31 akan berbunyi seperti demikian. Selama beberapa waktu, Gereja Katolik Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dengan demikian, Alkitab sendiri bersaksi bahwa gereja yang terdapat atau yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru ataupun gereja yang digembalakan oleh para Rasul Kristus adalah gereja Katolik dan bukan yang lain. Itulah sebabnya sejak abad kedua Masehi, Bapak Apostolik Santo Ignatius dari Antioquia yang merupakan murid dari Rasul Yohanes mengatakan seperti ini: di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Gereja Katolik inilah yang saat ini hadir di dalam 24 sui iuris atau wilayah tahta kegembalaan, yakni satu di bagian barat yang merupakan pusat di Roma, dan 23 lain di timur yang kesemuanya dipimpin oleh Paus Fransiskus. Kedua, mari saudara-saudariku yang terkasih, kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berbunyi,
Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut bahasa asli dari ayat ini, kata ajaran-ajaran tertulis dengan kata Yunani paradoisis. Paradoisis, yang artinya dalam bahasa Indonesia yang tepat ialah tradisi-tradisi, yang mana kata ini diterjemahkan oleh Santo Hieronemus ke dalam bahasa Latin di dalam kitab Vulgata, Alkitab berbahasa Latin karangan Santo Hieronemus, dengan istilah traditiones. Jadi, terjemahan yang lebih jujur dan objektif atas ayat ini secara lebih tepat akan berbunyi demikian. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi-tradisi. Sehingga dari situ akan dipahami bahwa dalam Alkitab secara jelas tertulis bahwa Rasul Paulus menyuruh orang Kristen untuk berpegang pada tradisi-tradisi. Apakah yang dimaksud Rasul Paulus sendiri tentang tradisi-tradisi ini? Maka kita perlu mengetahuinya langsung dari para penafsir awal atau orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat kitab suci di abad-abad pertama. Yakni siapa mereka? Yakni mereka yang meneruskan suksesi dari para Rasul Kristus. Ialah para bapak-bapak gereja. Nah, Bapak Gereja Santo Basilius Agung di dalam karyanya yang berjudul tentang Roh Kudus menuliskan bahwa pengakuan iman Trinitarian atau iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus adalah salah satu contoh dari tradisi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat tadi. Kemudian Santo Cyrillus dari Yerusalem di dalam karyanya yang berjudul Pengajaran Kateketik menuliskan bahwa tradisi-tradisi yang dinyatakan oleh Rasul Paulus itu atau para rasul secara keseluruhan itu harus dilestarikan dan diingat setidaknya dalam bentuk credo atau pengakuan iman. Selanjutnya, dalam khotbahnya tentang ayat tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15, Santo Yohanes Chrysostomus juga membedakan antara tradisi lisan dan tradisi tertulis, yang dari mana lahirlah kitab suci. Bahkan seorang pakar Alkitab yang terkenal, yakni John Stott, seorang non-Katolik, turut menyebut bahwa tradisi yang dimaksudkan oleh sang rasul di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 adalah sebagai tradisi suci apostolik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Alkitab, yakni 2 Tesalonika 2 ayat 15, pegangan atau prinsip kebenaran orang Kristen sendiri ialah tradisi suci dari para rasul yang diwariskan ke dalam gereja Katolik. Inilah yang diajarkan oleh gereja Katolik di dalam konstitusi dogmatisnya tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum nomor 9 yang berbunyi, tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Ketiga, mari kita buka dan baca 1 Timotius 3 ayat 15 yang bunyinya, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Saudara-saudariku yang terkasih, pada penjelasan sebelumnya tentang ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 31, telah kita peroleh pengetahuan bahwa kata jemaat yang ditulis dalam bahasa aslinya sebagai eklesia itu memiliki pengertiannya yang cocok sebagai gereja ketimbang jemaat. Juga telah kita ketahui bahwa gereja perjanjian baru tak lain adalah gereja Katolik. Maka ayat yang barusan kita baca ini, yakni 1 Timotius 3 ayat 15, itu justru menegaskan bahwa gereja Katolik adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Di saat ada beberapa kelompok yang meyakini bahwa kebenaran Kristen hanyalah ayat-ayat Alkitab saja,
Dan juga ada segelintir orang yang berpendapat bahwa diri pribadi mereka lah yang merupakan patokan kebenaran Kristen. Justru kitab suci sendiri mengatakan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran ialah bukan hanya ayat kitab suci dan sama sekali bukan pribadi orang per orang, melainkan gereja, eklesia. Gereja adalah sumber bagi kebenaran. Lewat gerejalah orang bisa tiba pada misteri tentang Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus. Untuk itulah di dalam kredo kita sering menyerukan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi, Alkitab sendiri menegaskan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran ialah gereja dan bukan yang lain. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ayat terakhir atau ayat keempat di dalam Perjanjian Baru yang membuktikan atau memberikan kesaksian mengenai kebenaran yang dimiliki oleh Gereja Katolik ialah yang sebagaimana terdapat di dalam Injil Matius, khususnya di dalam bab 16 ayat 18 hingga 20. Bahkan secara spesifik ayat ini mau berbicara mengenai kebenaran yang hanya dimiliki oleh gereja yang kita ikuti ini. Nah, bagaimanakah penjelasan tentang kebenaran itu dari ayat ini? Khusus untuk ayat yang terakhir ini, kita akan kupas bersama pada video kami selanjutnya. Sehingga saudara-saudariku terkasih punya persiapan dan kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan ayat ini secara lebih mendalam. Sehingga dengan adanya ayat-ayat kitab suci, khususnya 4 ayat di dalam Perjanjian Baru yang sudah kita simak, renungkan, dan kita gali secara bersama, kita pun dapat memetik suatu pembelajaran bahwa Gereja Katolik sama sekali tidak pernah, bahkan mustahil, untuk keluar ataupun bertentangan dengan kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Justru kitab suci atau Alkitab itu sendiri memberikan kesaksian mengenai gereja yang sedang kita anut dan ikuti bersama ini, yakni Gereja Katolik. Maka sebagai umat Katolik, mari kita semakin memperkokoh keimanan kita dengan firman Tuhan. Bersama dengan tema bulan Kitab Suci Nasional, kita hendak merefleksikan bagaimana Allah Tuhan kita adalah sang sumber harapan hidup baru. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Irenaeus, sang pujangga gereja yang menerjemahkan kitab suci bahasa Latin atau Vulgata, yakni tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Oke, sekian dulu untuk pembahasan pertama di video kali ini. Salam Apkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.